Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel pada Kamis 3 Oktober 2024. Belasan tentara IDF terbunuh dalam insiden ini. Kabar tewasnya tentara Israel dibenarkan oleh kelompok Hizbullah. Menurut sumber keamanan, ada 17 IDF yang terbunuh dalam serangan ini. Tidak hanya itu, pada hari yang sama, Hizbullah berhasil menggagalkan 6 upaya Israel dalam menyusup ke Lebanon Selatan. Meski demikian, Israel terus meluncurkan serangan menargetkan beberapa wilayah di Lebanon. Sementara militer rezim Zionis membenarkan tewasnya satu perwira. Ia adalah Kapten Benyon Falax berumur 21 tahun. Perwira tersebut berasal dari Batalion ke-202 Brigade Parasut. Dengan tewasnya Kapten Benzion Falax menandai kematian militer ke-9 yang dilaporkan oleh tentara Israel dalam 2 hari. Sebelumnya, Israel mengumumkan 8 tentaranya tewas dalam serangan Israel pada Rabu 2 Oktober. Dari jumlah tersebut termasuk 3 perwira bersama dengan 30 lainnya yang terluka dengan 1 perwira dalam kondisi serius. Untuk pertama kalinya, Irak menggunakan pesawat canggih untuk menyerang wilayah Israel. Kecepatannya bahkan mampu menembus Iron Dome IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, pesawat canggih ini dikerahkan untuk pertama kalinya dalam perang melawan Zionis pada Kamis 3 Oktober 2024. Namun, mereka tak menyebutkan jenis pesawat apa yang digunakan. Meski demikian, pesawat baru yang dikerahkan oleh perlawanan Irak memiliki kecepatan terbang yang lebih tinggi, bahkan memiliki kemampuan ledakan yang besar. Selain itu, dirancang untuk bermanuver guna melewati pertahanan udara Israel untuk infiltrasi cepat. Menurut informasi, pesawat itu menyusup ke wilayah pendudukan dari perbatasan baru yang tidak diduga oleh militer pendudukan Israel. Setelah serangan tak terduga ini, Abu Ali Al-Ashkari, Kepala Biro Keamanan Brigade Hizbullah Irak, memberi ancaman ke Israel. Ia memperingatkan bahwa jika perang energi meletus, dunia akan kehilangan 12 juta barel minyak setiap hari. Sementara Irak memastikan pejuangnya akan terus menggunakan teknologi canggih untuk menyerang benteng musuh. Iran memberikan ultimatum kepada negara-negara yang membantu Israel. Mereka menegaskan negara yang membantu Zionis akan dianggap sebagai target yang sah. Hal ini disampaikan perwakilan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pernyataan ini muncul setelah Iran meluncurkan serangan besar-besaran yang menargetkan Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober 2024. Serangan untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah. Mereka menargetkan pangkalan Nevatim yang menyimpan F-35 dan pangkalan Hatzrim yang menyimpan pesawat F-15. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat ini digunakan untuk menargetkan dan membunuh Nasrullah. Setelah serangan itu, Israel mengaku akan meluncurkan serangan balasan. Bahkan Amerika Serikat memberikan kritikan keras. Tehran lantas memperingatkan Amerika Serikat bahwa mereka akan merespon jika Israel merespon serangan rudal Iran. Serangan juga akan menyasar negara-negara yang membantu Zionis dalam setiap agresi terhadap Iran. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan peringatan kepada musuh bebuyutannya Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ia memastikan militernya tak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika wilayahnya diserang. Pernyataan ini disampaikan Kim Jong-un pada Rabu 2 Oktober 2024 saat memeriksa pangkalan pelatihan militer pasukan khusus di sebelah barat Pyongyang. Dikutip dari Kompas.com, pernyataannya muncul setelah Korsel menggelar parade militer awal minggu ini. Saat itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengancam berakhirnya rezim korut jika Pyongyang menggunakan senjata nuklir. Pyongyang dinilai akan menghadapi tanggapan tegas dan luar biasa dari Korsel hingga Amerika Serikat. Menanggapi pernyataan tersebut, Kim mencap Yoon Suk sebagai boneka dan orang yang tidak normal. Dirinya lantas menyebut pihaknya akan membalas musuh jika mereka menggunakan angkatan bersenjata yang melanggar kedaulatan Pyongyang. Pernyataan Kim juga merujuk pada aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat yang merupakan mitra militer utamanya. Korut tak akan ragu menggunakan semua kekuatan ofensif yang dimiliki, termasuk senjata nuklir.
Puluhan roket perlawanan kembali menyerang wilayah Israel pada Jumat 4 Oktober 2024. Namun tak ada kerusakan yang dilaporkan akibat serangan tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa sekitar 20 roket ditembakkan dari Lebanon menuju wilayah Haifa. Dikutip dari The Times of Israel, serangan diluncurkan dalam 1 jam terakhir. Meski demikian, militer rezim Zionis mengaku berhasil mencegat sebagian besar proyektil. Sementara rudal sisanya jatuh di area terbuka. Beberapa menit kemudian, roket-roket lain ditembakkan ke wilayah Galilea. Roket-roket itu juga diklaim berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Ada pula yang mengenai wilayah yang tak berpenduduk. Sirine tanda bahaya dibunyikan menyusul peluncuran rudal-rudal tersebut. Sebelumnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah juga terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel pada Kamis 3 Oktober. Menurut sumber keamanan, ada 17 IDF yang terbunuh dalam serangan ini. Lokasi-lokasi penting Israel menjadi target serangan pasukan perlawanan Hizbullah. Serangan tersebut menyasar pusat kota Israel hingga markas besar IDF. Para pejuang perlawanan Islam berhasil menargetkan pergerakan elemen musuh di pemukiman Yonis Meskafam dengan beberapa rudal. Rudal tersebut mengenai sasarannya secara langsung dan akurat. Hizbullah lantas menyerang tempat konsentrasi tentara rezim Yonis di Pangkalan Hanita pada Kamis 3 Oktober pagi. Target diserang menggunakan sejumlah artileri. 5 drone milik pasukan perlawanan Lebanon juga menargetkan Tel Aviv. Beberapa menit setelah suara ledakan terdengar di Tel Aviv, sirine alarm dan suara ledakan terdengar di Bat Yam. Sejumlah Zionis terluka saat melarikan diri ke tempat penampungan. Media-media rezim Zionis juga melaporkan penetrasi beberapa drone ke wilayah pendudukan Golan. 5 orang tewas dan 8 orang luka-luka dalam serangan roket rezim Zionis terhadap sebuah gedung di Al-Bakhura. Serangan Israel di dekat pantai Suriah diduga mengenai pangkalan udara yang dioperasikan Rusia. Pangkalan tersebut meledak hingga terbakar hebat. Serangan ini dilaporkan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Serangan yang diluncurkan pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi waktu setempat ini menargetkan pangkalan udara Himeimim. Ini merupakan pangkalan udara Rusia terbesar di Suriah yang terletak di provinsi barat laut Latakia. Sementara senjata yang digunakan untuk menyerang ialah drone dan rudal pesawat perang. Video detik-detik meledaknya pangkalan tersebut beredar di media sosial. Api terlihat berkobar hingga ledakan besar terdengar. Ledakan ini diduga berasal dari senjata yang terbakar. Sebelumnya beredar kabar jika senjata yang dipasok oleh Iran yang ditujukan oleh Hizbullah, sekutu dan proksi Lebanonnya dikirim ke Suriah. Amunisi tersebut menjadi sasaran segera setelah tiba di Suriah. Namun belum ada laporan soal ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka akibat serangan ini. Israel menyebut bahwa serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 belum pernah terjadi sebelumnya. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dani Danon menegaskan pihaknya tak ingin perang total dengan Teheran. Dani Danon awalnya merespon serangan Iran yang menyasar wilayah Tel Aviv. Ia menegaskan pihaknya akan memberikan pembalasan yang terukur. Israel sendiri pun tak menginginkan perang total dengan Teheran. Danon juga meyakini Iran tak menginginkan hal serupa. Pada saat yang sama, wakil tetap Israel di PBB kaget dengan serangan Iran. Pasalnya, serangan rudal Korps Garda Revolusi Islam Iran ke Israel tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, pihaknya memastikan pembalasan atas serangan itu sangat kuat. Danon juga menanggapi permintaan Amerika Serikat kepada Israel untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran. Sebelumnya, Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengomentari klaim para pejabat rezim Zionis terkait serangan pembalasan ke Iran. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam setiap pekerjaan yang berhubungan dengan Iran. Garda Revolusi Iran, IRGC, merilis video sesaat sebelum meluncurkan rudal besar-besaran ke wilayah Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Rudal tersebut ditulisi pesan peringatan kepada tentara rezim Zionis. Dari video yang dirilis IRGC menunjukkan sejumlah tentara Iran sedang mempersiapkan rudal berukuran besar.
Mereka memeriksa rudal tersebut dan memberikan sentuhan akhir sebelum dikirim dengan truk yang ditujuk ke lokasi peluncuran. Video itu juga memperlihatkan tentara Iran ketika menulis sebuah tulisan berbahasa Persia dan Arab di salah satu rudal. Salah satu pesan menyebut bahwa pertumpahan darah yang dilakukan Israel akan mendapat hukuman. Menurut informasi, IRGC menunggu beberapa minggu sebelum melancarkan serangan balasan terhadap Israel menggunakan rudal. Selama waktu tersebut, IRGC mengembangkan beberapa teknologi. Selain itu, melakukan modernisasi terhadap sistem rudal. Setelahnya baru meluncurkan rudal menyasar Israel pada Selasa kemarin. Ledakan-ledakan besar pun terjadi, menyasar gedung-gedung bertingkat hingga sekolah. Meski demikian, IDF mengklaim serangan Iran tak efektif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.